Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita sekali lagi dapat mengikuti majlis ilmu atau santapan rohani dengan subjek tafsir Al-Quran. Pagi ini kita gunakan tafsir Al-Furqan juz yang ke-6. Pelajaran yang kedua dari juz yang ke-6 di bawah tajuk pembalasan Allah terhadap pelanggaran orang-orang Yahudi. Balasan daripada Allah terhadap kedegilan orang-orang Yahudi. Pembalasan daripada Allah terhadap kejahilan atau kedegilan orang-orang Yahudi. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam topik ini, walaupun terhadap orang-orang Yahudi, Allah Subhanahu wa taala timpakan bermacam-macam azab, cacian dan murka. Ia bukan khas untuk orang-orang Yahudi saja. Sebagaimana kaedah dalam ilmu tafsir, al-ibrah bi umumil alfaz la bi khususil asbab. Segala pengajaran yang ada dalam Quran adalah seumum lafaznya. Ia bukan khas untuk orang-orang yang karenanya ayat itu diturunkan. Walaupun ayat-ayat ini diturunkan sempena menceritakan sikap Yahudi yang jahil, yang degil, juga siksaan yang sama boleh menimpa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila mereka juga memiliki sebagaimana sifat Yahudi yang jahil dan degil. Tafsir kita pada hari ini adalah dari ayat 153 hingga 156. 4 ayat saja. Tapi pengajarannya sangat banyak. Kita langsung saja kepada tafsir. Kalau pada ayat-ayat terdahulu, yaitu pelajaran minggu lalu, Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan sikap ahli kitab
yang kufur terhadap Allah dan Rasul, dan sikap membeza-bezakan antara Rasul dengan Rasul yang lain. Oleh sebab itu, mereka akhirnya dilaknat, dikutuk oleh Allah. Tidak beriman pada Allah dengan iman yang sebenar. Tidak beriman kepada Rasul, khasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sikap mereka membeza-bezakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Kita umat Islam dilarang berbuat demikian. Kita mesti beriman pada Allah dengan iman yang mantap. Kita mesti beriman kepada Rasul. Dan kita juga mesti beriman kepada semua para Rasul. Tidak boleh membezakan antara Rasul dengan Rasul yang lain. Okey, itu pelajaran minggu lalu. Pelajaran pada minggu ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan pula beberapa keburukan orang-orang Yahudi yang perlu kita ambil iktibar sebagai sempadan. Jangan memiliki sifat seperti sifat orang-orang Yahudi. Sifat yang paling utama adalah kedegilan, degil. Ada ilmu tak mau diamalkan. Dan yang kedua, kejahilan mereka terhadap hakikat agama. Apa antara lain kejahilan mereka? Ini Allah jelaskan pada ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'aluka ahlul kitab an tunazzila alaihim kitaban minas sama'. Faqad sa'alu Musa akbar min zalik. Faqalu arina Allah jahrah. فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. Coba dengar terjemahannya dulu. Ahli kitab meminta kepadamu, hai Muhammad, agar menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit. Maka sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata, perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata. Maka mereka disambar petir karena kezalimannya. Dan mereka menyembah anak sapi. Sesudah datang pada mereka bukti-bukti yang nyata. Lalu kami maafkan mereka, kata Allah. Kami maafkan dari yang demikian. Dan telah kami berikan kepada Musa keterangan yang nyata. Terjemah maknawiyahnya begini. Kata Ibnu Juraij, sebab ayat itu diturunkan
Karena ulama Yahudi berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kami tidak percaya kepadamu. Kamu mendakwa Rasul, kami tak yakin. Kecuali jika Allah turunkan kitab atau lembaran-lembaran dari langit kepada ulama-ulama kami, kepada si fulan, kepada si fulan, kepada si fulan, kalau itu dapat kau lakukan, hai Muhammad, yaitu menyuruh Allah, Tuhanmu, menurunkan kitab kepada ulama kami yang bernama ini dan itu, baru kami yakin engkau adalah Rasul yang sebenar." Permintaan ini kan menunjukkan akan kejahilan mereka. Mereka mengira Allah itu bertubuh badan. Berjisim. Itu bukan tugas Nabi. Jangan kita jadi orang seperti Yahudi. Jadi orang yang jahil. Kalau sekedar meminta kepada Tuan Guru, buktikan kepada kami apa yang Tuan katakan itu ada dalilnya dari Quran dan Sunnah, itu boleh. Sebab tertera dalam Quran dan Sunnah. Ini Quran sudah diturunkan. Mereka tak percaya Muhammad sebagai Rasul. Minta pula Allah supaya turunkan kitab-kitab dari langit kepada ulama-ulama Yahudi. Barulah orang Yahudi itu percaya. Ini suatu kejahilan. Selain kedegilan. Lalu Allah Subhanahu wa taala hibur Nabi Muhammad. Sabar hai Muhammad terhadap permintaan mereka itu, walaupun tidak logik. Sabar. Sebab mereka telah meminta kepada Nabi mereka Musa lebih daripada itu. Mereka minta supaya Musa nampakkan Allah itu secara nyata, jelas, dapat mereka lihat. Nah, ini lagi-lagi jahil. Allah itu maha ghaib. Kalaupun Allah itu boleh dilihat nanti di akhirat dalam syurga, itu ada ayatnya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang layak melihat wajah Allah di akhirat nanti. Tapi di dunia tak boleh. Jangankan manusia biasa, Nabi Musa juga pernah melihat, Nabi Musa juga pernah meminta kepada Allah supaya Allah perlihatkan dirinya. Tapi Allah kata tak boleh. Begitu Nabi Musa minta lagi, Allah suruh lihat bukit atau gunung tersebut. Bila engkau dapat melihat gunung itu, bermakna engkau dapat melihat aku. Lalu Allah kirimkan nurnya ke dalam bukit tersebut. Begitu Musa melihat bukit yang padanya ada nur Allah, langsung Musa pingsan, terlentang. Tak mampu. Nah, sekarang orang Yahudi pula minta supaya Musa suruh Allah memperlihatkan diri mereka. Lagi-lagi kejahilan dan kedegilan.
Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah supaya bersabar. Allah Subhanahu wa taala sangat murka dengan permintaan-permintaan seumpama itu. Sama ada menurunkan lembaran kepada ulama Yahudi di zaman Nabi, lebih-lebih lagi meminta supaya Musa perlihatkan kepada mereka Allah secara nyata. Ekoran daripada permintaan mereka kepada Musa supaya memperlihatkan Allah secara nyata, dan karena Allah sangat murka, akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan petir dari langit sehingga semua mereka mati. Kemudian Allah yang Maha Pengasih, walaupun mereka sudah mati, ada ulama mengatakan semuanya mereka pingsan, lalu Allah hidupkan mereka balik. Setelah hidup balik, mereka buat lagi, yaitu menyembah ijil, patung anak lembu. Itu menunjukkan kedegilan mereka luar biasa. Walaupun sudah ditegur berkali-kali dengan siksaan, azab, mereka terus saja berbuat maksiat terhadap Allah. Apalagi menyembah ijil itu berbuat syirik. Lalu Allah Subhanahu wa taala beri kepada Musa sultanan mubina. Sultanan mubina maknanya kekuasaan yang nyata. Allah memberi kuasa kepada Musa untuk menyuruh mereka agar membunuh diri mereka. Karena telah menyembah ijil, mereka mesti tobat. Dan tobat di zaman Nabi Musa, bila seseorang melakukan syirik, mereka mesti bunuh diri sampai mati. Itu syariat tobat di zaman Nabi Musa. Syariat tobat umat Nabi Muhammad tak macam itu. Tidak seberat itu. Cukup penuhi 3 syarat saja. Pertama, tinggalkan syirik. Tinggalkan minta-minta doa kepada kubur-kubur keramat, kubur-kubur wali, sebab itu syirik. Sebab memohon atau doa adalah ibadat. Ibadat tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah. Yang kedua, menyesal karena dulu jahil. Itu syarat tobat nasuha yang kedua, menyesal. Dan yang ketiga, berazam untuk tidak melakukan lagi dosa yang sama pada masa hadapan. Mudah saja. Cara tobat nasuha dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sebagaimana syariat tobat di zaman Nabi Musa penuh bunuh diri. Baru dosa syirik itu diampuni oleh Allah. Itu pun berapa banyak umat Islam yang telah buat syirik. Masih lagi keberatan, tak mau bertobat. Walaupun cara tobat itu cukup senang. Tinggalkan syirik yang selama ini mendatangi bomo, percaya ramalan bomo, dukun. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, jangan ulang balik. Senang saja, bukan bunuh diri. Sekali lagi Ustaz ulang, ayat ini mengandungi busyra atau berita gembira kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
supaya baginda bersabar. Allah Subhanahu wa taala sebut pada ayat berikut. Wa rafa'na fawqahum at-tura bimitsaqihim wa qulna lahum udkhulul baba sujjada wa qulna lahum la ta'du fis sabt wa akhadna minhum mitsaqan ghaliza. Maknanya, dan telah kami angkat ke atas kepala mereka bukit Tursina untuk menerima perjanjian yang telah kami ambil dari mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka, masuklah pintu gerbang itu sambil bersujud. Dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh. Hadirin dan hadirat, dalam ayat ini ada beberapa pengajaran. Setelah pada pelajaran yang lalu tentang kedegilan Yahudi, di zaman Nabi Musa, pertama minta melihat Allah secara nyata, satu. Yang kedua, menjadikan anak lembu sebagai sembahan, dua. Maka pada ayat yang baru kita baca, ada beberapa lagi kesimpulan yang dapat dia ambil. Apa dia yang ketiga? Keengganan mereka menerima hukum hakam Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala angkat bukit Tursina untuk dihempap ke atas mereka. Apa maksudnya? Hadirin dan hadirat, itu menunjukkan Allah sangat murka dengan perbuatan mereka. Minta melihat Allah secara nyata, menyembah berhala. Lalu Allah Subhanahu wa taala angkat bukit Tursina untuk dihempap ke atas mereka. Sambil membuat perjanjian. Kamu mau ulang balik ke permintaan yang serupa? Kamu akan ulang lagi ke menyembah ejil? Setelah mereka mengaku, lalu Allah tak jadi timpakan bukit Tursina. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa, kalau kita nasihat anak-anak kita, lalu dia ikut, betul tak ibu bapa tak marah? Kalau anak tak ikut pun akan dinasihati lagi. Tapi kalau sudah berkali-kali dosa yang sama, anak ulang lagi. Setiap dinasihati berjanji tidak akan ulang, tapi ulang lagi. Betul tak? Sampai ke suatu peringkat, kemarahan si bapa akan angkat kursi atau meja. Kamu mau ulang lagi ke? Apa yang ayah larang? Jangan bergaul bebas. Jangan minum arak. Jangan isap dada. Kamu mau ulang lagi ke? Kalau tak, ayah akan hempap kamu dengan meja ini. Hanya sebagai tamsilan,
perbandingan. Betul tak ayah bila dah sampai ke peringkat itu, maknanya sang ayah marah sangat. Macam itulah lebih kurang. Kalau sampai Allah angkat bukit Tursina untuk dihempapkan kepada orang Yahudi, itu maknanya kemurkaan Allah sudah memuncak. Jangan ikut sifat degil seperti itu. Sudah tahu salat 5 waktu sehari semalam itu wajib. Sudah tahu bahwa salat itu tiang agama. Sudah tahu bahwa perkara pertama yang akan ditanya di akhirat nanti adalah tentang salat. Sudah tahu hadis yang memberi amaran keras orang yang meninggalkan salat. Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa meninggal salat dengan sengaja, maka kafirlah dia dengan nyata-nyata kafir. Al-farqu bainal mu'min wal kafir tarkus salat. Pembeza antara orang beriman dengan orang kafir adalah meninggalkan salat. Tak cukupkah itu? Tapi tinggal juga salat. Tinggal juga tutup aurat bila di khalayak ramai. Tinggal juga puasa dengan sengaja. Itu maknanya degil. Maknanya Allah sangat murka. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala suruh mereka supaya masuk kawasan Baitul Maqdis dalam keadaan sujud. Itu pun mereka tidak buat. Itu pun mereka tidak buat. Kalau begini pintu gerbang, sujadah di sini, sujud di sini. Kalau begini pintu gerbang, disuruh supaya orang Yahudi masuk pintu gerbang Baitul Maqdis dalam keadaan sujadah. Sujadah di sini dengan makna ruka'ah. Rukuk. Rukuk maknanya menunduk. Masuk dalam keadaan menunduk. Itu sebabnya Allah sebut udkhulul baba sujada. Sujada di sini dengan makna menunduk. Tapi apa yang mereka buat? Mereka masuk pintu gerbang Baitul Maqdis dalam keadaan mundur. Belakang dulu. Mereka buat terbalik daripada apa yang disuruh oleh Allah. Dalam ayat yang lain disebut masuk dalam keadaan menunduk sambil mengucapkan hittah. Hittah. Hittah maknanya ampuni dosa kami ya Allah. Hittah. Tapi mereka robah hittah itu menjadi hintah. Hintah maknanya sebiji gandum. Ustaz sebut di sini. Buka surat 19. Ini menunjukkan bahawa orang-orang Yahudi sangat degil. Allah suruh lain, mereka buat lain. Suka mempermain-mainkan Allah. Itu sebabnya umat Islam, umat Muhammad jangan ikut sifat macam itu. Segala yang datang daripada Allah, yang datang dari Rasul, katakan saja sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuhi. Yes. Cara itu baru selamat. Nah, selain daripada itu, yang kelima, disebut dalam ayat 154, Allah melarang mereka memancing pada hari Sabtu. Itu pun mereka langgar.
Akhirnya Allah murka sebagai karena pelanggaran memancing pada hari Sabtu. Allah jadikan mereka kera yang hina. Dalam ayat lain disebut, kunu qiradatan khasiin. Jadilah kamu monyet yang hina. Akhirnya mereka jadi monyet. Ini zaman Nabi Musa. Nah, kita tambah pada ayat berikutnya 155. Apa kata Allah pula terhadap kejahatan mereka yang lain? Yang keenam, yang ketujuh, yang ke-8, yang ke-9, ini tertera dalam ayat berikut. Apa dia? فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. Dalam ayat ini pula mengandung 4 lagi kejahatan Yahudi. Ustaz terjemahkan dulu, terjemah harfiah. Dan kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan sebagai balasan disebabkan mereka melanggar perjanjian itu. Ketika diangkat Bukit Tursina, mereka berjanji, kami akan patuh pada Engkau, ya Allah. Tetapi begitu dimaafkan oleh Allah, ulang lagi dosa yang sama. Malah tambah lagi dosa-dosa yang lain. Apa antara lain? Disebabkan mereka melanggar perjanjian itu dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah, dan mereka membunuh pula nabi-nabi, dan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar dan mengatakan hati kami tertutup. Bahkan sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka karena kekafiran mereka. Karena itu mereka tidak beriman kecuali sebahagian kecil dari mereka. Apa pula terjemah maknawiyahnya, Pak Ustaz? Dengar baik-baik. Selain daripada sebab-sebab yang telah diterangkan pada ayat-ayat di atas, minta melihat wajah Allah secara nyata, menyembah patung anak lembu yang dibuat daripada emas, enggan menerima hukum hakam Allah, masuk pintu gerbang Baitul Maqdis dengan cara tidak sebagaimana yang Allah suruh. Maka pada ayat-ayat berikut Allah menerangkan pula sebab-sebab utama kemurkaan dan laknat Allah kepada mereka. Apa dia sebagai tambahan? Selain yang kelima tadi, memancing pada hari Sabtu. Yang keenamnya, mereka melanggar perjanjian yang telah mereka buat, yaitu menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Sebabnya kita umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sudah ada perjanjian dengan Allah. Bahwa kita tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Kita juga telah berjanji kepada Allah bahwa kita akan ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam punya cara beribadat. Semalam kita jelaskan dengan panjang lebar. 6 peringkat godaan syaitan. Pertama sekali dia suruh agar kita kufur macam kufurnya Yahudi. Atau paling kurang kita buat syirik walaupun kita beragama Islam. Tak dapat dikufurkan, disyirikkan mereka, syaitan akan berpindah pada godaan yang kedua, iaitu agar kita buat bid'ah. Baru yang ketiga, kabair, dosa-dosa besar. Baru yang keempat, saghair, dosa-dosa kecil. Begitu seterusnya. Peringkat-peringkat godaan syaitan. Sikap degil dan kejahilan Yahudi ini semuanya karena mereka sudah dapat dikontrol oleh syaitan. Syaitan menggoda bukan umat Muhammad saja. Semua umat terdahulu. Umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, hatta umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyebab mereka itu tidak patuh kepada Allah satu saja, yaitu syaitan. Apalagi kita faham makna syaitan jauh dari kebenaran. Itu sebabnya kita umat Islam jangan kita robah-robah hukum hakam Allah. Sesuatu yang halal dikatakan haram, sesuatu yang haram dikatakan halal, sampai-sampai sesuatu yang sunat dikatakan wajib pun tak boleh. Sesuatu yang makruh lalu dikatakan haram pun tak boleh. Hukum syariat, hukum yang telah ditetapkan oleh Allah atau ditetapkan oleh Rasulullah, tak boleh ditetapkan oleh manusia biasa macam kita, walaupun dia bergelar wali-wali Allah, keramat. Tak boleh. Termasuklah tentang fadilat-fadilat sesuatu. Bila baca salawat ini, dia akan dapat begini. Siapa yang mengamalkan salawat ini murah rezeki. Siapa yang mengamalkan salawat ini, dia akan mendapat ampunan terhadap dosa-dosanya sebanyak 80 tahun. Siapa yang membaca salawat ini, malaikat sampai letih untuk menulis ganjarannya. Kalau tidak ada dalil dari Nabi, tak boleh percaya. Nah, bila ditanya mengapa Pak Ustaz? Ingat selalu jawabannya ini. Masalah fadilat, kelebihan sesuatu, amalan, doa, ayat, itu termasuk perkara sam'iyat. Apa makna sam'iyat Pak Ustaz? First time kami dengar. Ya, Ustaz jarang-jarang sebut ini. Fadilat sesuatu, surah ke, ayat ke, selawat ke, zikir ke, termasuk perkara sam'iyat. Sam'iyat maknanya sesuatu yang kita dengar. Dengar dari mana Pak Ustaz? Dengar dari apa yang Allah kata. Dengar apa yang Rasul kata. Itu namanya perkara sam'iyat. Apa contoh Pak Ustaz? Fadilat sesuatu yang kita dengar dari ayat Quran.
ayat 2 dan 3 dari surat At-Talaq. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan beri dia jalan keluar, solusi terhadap apa yang dia atau masalah yang dia hadapi. Dan Allah akan beri dia rezeki dari sumber yang dia tak sangka-sangka. Itu dia fadilat atau kelebihan takwa. Allah akan beri kita solusi, jalan keluar, way out, dan rezeki. Allah sebut dalam Al-Quran. Untuk terhindar daripada dihumban ke dalam api neraka Jahannam. Kita hendaklah beriman lagi beramal saleh. Untuk terhindar daripada kerugian, kita mesti ada 4 sifat: iman, amal, dakwah, dan sabar dalam surat Wal Asri. Sebagai contoh, apa dia sam'iyat yang kita dengar dari Nabi, Pak Ustaz? Siapa baca surat Al-Ikhlas 3 kali, sama dengan dia mendapat pahala mengkhatamkan sekali Al-Quran. Itu sam'iyat yang kita dengar dari Nabi. Man salla alayya marrah sallallahu alaihi asyara marrat. Siapa bersalawat kepadaku 1 kali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Hadis sahih. Salawat Allah kepada kita maknanya Allah cucuri rahmat dan berkat dalam hidup kita. Sahih. Banyak-banyaklah bersalawat. Ketika Nabi ditanya, macam mana cara kami bersalawat kepada Tuhan? Qul, katakan saja, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau mau panjang, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Riwayat Imam Muslim. Adapun salawat tafrijiyah, salawat tibbul qulub, salawat ini, salawat ini, salawat ini, salawat ini. Ditambah pula dengan fadilatnya, bila kamu baca salawat ini ketika jenazahmu masuk dalam kubur, nanti Rasulullah akan datang menyambutmu. Semua itu karut. Fadilat-fadilat termasuk perkara sam'iyat. Sesuatu yang kita dengar. Dengar dari mana? Dengar dari pihak yang mengetahui perkara gaib. Sama ada Allah atau Rasulullah. Ingat selalu ini sebagai panduan. Kalau dengar dari seorang guru, kiai, habib, bahwa salawat ini, salawat ini, salawat ini, salawat ini, ganjarannya ini, tolong jangan pakai. Sebab itu samiyat, betul mereka dengar dari kiai mereka, dari habib mereka, bukan dari Allah, bukan dari Nabi. Ini dia pelajaran baru pagi ini. Fadilat menyangkut perkara-perkara sam'iyat. Siapa yang membaca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, diakhiri dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah hingga akhir, selesai salat fardu, maka Allah ampun dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis sahih. Siapa yang membaca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar
33, 33, 34. Sebelum dia tidur, Allah akan beri dia kekuatan jasmani. Hadis sahih. Itu yang boleh kita pakai. Ini dapat saja dari TikTok yang hanya berdurasi 2 minit. Baca salawat ini, fadilatnya ini, tanpa menyebut dari mana datangnya, dari mana sumbernya. Tolong jangan pakai. Ustaz melihat berdasarkan pengalaman berdakwah lebih 40 tahun. Sungguh banyak dari kalangan orang-orang awam yang terpedaya dengan janji-janji tersebut. Okey. Selain daripada itu, mereka juga menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, maknanya merubah-rubah hukum Allah. Yang ketujuh, mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Ni, jangan kita pertikaikan ayat-ayat Allah. Kalau Allah cakap begitu, begitulah. Kalau Rasul cakap begitu, hadisnya sahih, begitulah. Yang ke-8, malah kejahatan yang paling besar mereka lakukan, mereka pernah membunuh nabi-nabi. Yang paling popular tentang pembunuhan mereka terhadap 2 beranak masing-masing nabi, yaitu Zakaria dan anaknya Yahya, dibunuh oleh orang Yahudi. Na'udzubillah. Dan yang terakhir, yang ke-9, ini juga ada, Ustaz tengok, dari kalangan para jemaah hari ini, sifat ini. Mereka mengatakan kami tidak akan menerima kebenaran karena hati kami sudah tertutup. Fi qulubina ghulf. Hati kami dah tertutup. Macam mana anda ikut? Hadirin dan hadirat, Ustaz agak, ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian pernah tawarkan kepada rakan-rakan, ikutlah kelas online, ikutlah majlis ilmu. Lalu kawan akan menjawab, bukan hati kami tertutup. Hati kami belum terbuka. Hati kami belum terbuka lagi untuk buat tahajud. Hati kami belum terbuka lagi untuk buat salat duha. Hati kami belum terbuka lagi untuk dengar ceramah ustaz itu. Hati kami belum terbuka. Itu istilah orang hari ini. Tapi ingat, maknanya exactly macam istilah orang-orang Yahudi. Hati kami tertutup. Betul tak hati kami tertutup sama dengan hati kami belum terbuka? Exactly. Cuma istilahnya saja berbeza, tapi maknanya sama. Orang Yahudi katakan hati kami tertutup. Macam mana kami tidak percaya? Orang akhir zaman pula, hati kami belum terbuka. Macam mana tidak buat perkara itu? Sebenarnya kata Allah, hati mereka telah Allah kunci mati. Bahkan telah dikunci mati oleh Allah karena kekufuran dan perbuatan mereka yang buruk itu. Ini boleh kita lihat pada ayat 6 dan 7 dari surat Al-Baqarah. Ketika menyebut ciri-ciri orang kafir. Innal ladzina kafaru,
sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka. Kau beri peringatan atau engkau tidak beri peringatan, mereka tetap saja tidak mau beriman. Lalu apa kata Allah pada ayat berikutnya? Bagi mereka sama saja, diberi nasihat, tak beri nasihat, sama saja. Apa kata Allah? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Mereka bersikap demikian karena hati mereka telah dikunci mati oleh Allah. Allah telah halang telinga mereka dari mendengar nasihat, tazkirah. Allah tutup mata mereka dari melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Bila itu dah terjadi, apa kata Allah pada penghujung ayat? Walahum azabun azim. Bagi mereka azab yang besar. Na'udzubillahi min dzalik. Demikianlah 9 macam kejahatan-kejahatan Yahudi. Jangankan ke-9-9-nya, satu pun jangan kita ikut. Akhirnya tidak ada di kalangan mereka yang beriman, kecuali dalam jumlah yang sangat sedikit. Seperti Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya. Sedikit sangat orang Yahudi memeluk Islam. Hatta di zaman Nabi Muhammad, boleh dihitung dengan jari. Beza dengan Nasrani. Yahudi ini lebih degil. Nah, pada ayat yang terakhir Allah berfirman, wa bikufrihim wa qawlihim ala Maryam buhtanan azima. Dan karena kekafiran mereka terhadap Isa, maknanya Yahudi bukan saja tidak percaya Muhammad, Yahudi juga tidak percaya pada Isa. Dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan yang besar. Yahudi mendakwa Isa itu anak zina. Yahudi. Dan mendakwa Maryam itu, ibu Isa itu berzina. Begitu pandangan Yahudi terhadap Nasrani. Nasrani pula melampau-lampau mendakwa Isa itu anak Tuhan. Allahu Akbar. Karena ia dilahirkan oleh Maryam tanpa bapa. Sebabnya ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Rohul Kudus. Tuduhan ini sama sekali tidak benar. Allah Subhanahu wa taala membantah tuduhan itu dengan sekeras-kerasnya. Dalam firman-Nya, ini ayat yang terakhir untuk pagi ini, Inna masala Isa indallahi kamasali Adam, khalaqahu min turab, summa qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya misal penciptaan Isa itu di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah mencipta Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah Adam. Hadirin dan hadirat, tolong fikirkan. Kejadian mana yang lebih luar biasa? Penciptaan Adam atau penciptaan Isa? Penciptaan Adam lebih luar biasa lagi. Isa masih mendingan karena Isa keluar dari rahim seorang wanita. Adam tidak, dari tanah.
Allah katakan, jadilah kamu manusia, tanah jadi manusia. Nak dibandingkan dengan Siti Hawa. Siti Hawa lagi hebat, luar biasa dari Isa. Siti Hawa dicipta oleh Allah daripada tulang rusuk Nabi Adam. Tulang mana ada rahim. Kalau Adam dari tanah, Siti Hawa daripada tulang Nabi Adam. Nasrani Kristian, mengapa Adam kamu tidak katakan dia sebagai anak Allah? Mengapa tidak katakan Siti Hawa itu anak Allah? Jadi jangan ikut terhadap Yahudi yang melampau mengatakan Isa anak zina, Maryam itu berzina dengan Yusuf An-Najjar. Jangan pula ikut Nasrani yang telah melampau-lampau mendakwa bahawa Isa itu anak Tuhan. Macam mana Pak Ustaz supaya kami jadi orang yang meletakkan sesuatu pada tempatnya, tidak kurang sebagaimana Yahudi, tidak melampau sebagaimana Nasrani? Jawabnya tidak lain tidak bukan tambah ilmu tafsir, tambah ilmu hadis, tambah ilmu akidah, tambah ilmu al-asma'ul husna, tambah ilmu fiqh. Ilmu saja yang dapat membezakan antara yang hak dengan yang batil. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Berikut Ustaz akan jawab beberapa soalan yang tertangguh dan ditambah pula dengan beberapa soalan yang datang pada malam dan pagi tadi. Pak Ustaz, Ustaz telah katakan bahawa jika imam salat duduk, dibolehkan asal bacaannya bagus. Sebab hadis Nabi, siapa yang tidak mampu salat dalam keadaan berdiri, ini salat fardu ya, qiyam itu rukun. Jika tidak mampu boleh duduk. Syarat untuk jadi imam, bacaannya mesti bagus. Sekarang pertanyaannya Pak Ustaz. Saya pernah dengar Ustaz pernah sebut, bila imam salat duduk, makmum juga hendaklah salat duduk. Apakah ada dalilnya Pak Ustaz? Pembahasannya agak panjang. Memang ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liyu ju'ilal imam liyutamma bih. Imam dijadikan imam adalah untuk diikuti. Apa kata Nabi selanjutnya? Bila imam salat berdiri, hendaklah kamu salat berdiri. Bila imam salat duduk, hendaklah kamu salat duduk. Itu hadisnya. Hadis sahih. Namun demikian, banyak lagi hadis-hadis yang lain yang membolehkan untuk kita sebagai makmum untuk salat berdiri. Terlalu panjang bila Ustaz tidak jelaskan di sini. Cuma Ustaz hanya tidak sebut pandangan Imam Ahmad Ibnu Hanbal, mazhab Hambali. Kata beliau,
berdasarkan zahir hadis. Sabda Nabi, bila imam salat duduk, hendaklah kamu juga salat duduk. Beliau berpegang kepada itu. Makmum bila imam salat duduk, mesti salat duduk. Itu mazhab Hambali. Mazhab Maliki mengatakan makmum tidak boleh salat duduk. Mesti berdiri. Begitu juga pandangan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Kesimpulan daripada perbezaan pandangan tadi, maka pandangan yang paling tepat hukum jika imam salat duduk, makmum salat duduk, hukumnya hanya sunat. Karena ada arahan dari Nabi. Tetapi andai kata imam dalam keadaan duduk, makmum berdiri, salatnya tetap sah. Jadi kalau ditanya, ada tak pandangan yang mengatakan bila imam salat duduk, makmum juga mesti salat duduk? Jawabnya ada. Hadisnya sahih. Tapi apakah kedudukan hadis itu? Majoriti mengatakan dia bukan suatu kefarduan, bukan suatu kewajiban, tapi hanya dalam bentuk sunat. Jadi kesimpulannya, imam andai kata bagus bacaannya, apalagi terhadap suami dengan isteri dan anak-anak perempuannya, mestilah si bapa yang jadi imam, tak boleh ibu walaupun bacaannya bagus jadi imam. Wanita tak boleh jadi imam bila makmumnya ada laki-laki. Kalau si bapa pun jadi imam. Tapi uzur, duduk di atas kursi. Makmum dalam hal ini boleh dalam keadaan berdiri. Ingin duduk juga boleh. Berdasarkan hadis sahih tadi. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang kedua, Pak Ustaz. Mohon kepastian, apakah hadis ini sahih atau bagaimana, Pak Ustaz? Hadis ini lebih dari 5 kali Ustaz sudah jawab. Yaitu hadis man qala jazallahu anna Muhammadan bima huwa ahluh ataba'a sab'ina katiban al-fasabah. Barang siapa yang berkata, semoga Allah memberi ganjaran kepada kami dan kepada Nabi Muhammad dengan ganjaran yang selayaknya, maka bila kita baca itu, maka dia telah meletihkan dan memenatkan 70 malaikat selama 1000 pagi. Hadirin dan hadirat, hadis ini tidak sahih. Mengapa tidak sahih, Pak Ustaz? Karena salah seorang periwayatnya yang bernama Hani bin Al-Mutawakkil, dia dalam kategori dhaif, orang yang lemah. Hadis-hadis bila ada saja nama ini Hani bin Al-Mutawakkil, dia di dalam kategori lemah. Dengan kata lain tidak sahih. Tolong jangan amalkan. Dan tak perlu disebar-sebarkan, di-sharekan kepada orang lain. Sebab dia tidak hadis yang sahih.
Pak Ustaz, pertanyaan yang ketiga. Berkaitan dengan nama Allah Al-Muhsin. Allah itu Hasan dan Ihsan. Allah mewajibkan kepada setiap orang yang beriman supaya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan orang-orang beriman supaya berbuat ihsan. Apa hukumnya, Pak Ustaz? Apa hukumnya, Pak Ustaz, jika seseorang buat perangkap tikus? Bukankah dengan memerangkap tikus itu bermakna dia tidak berbuat ihsan kepada tikus? Itu pertanyaannya. Ini ada kaitannya dengan ceramah kuliah subuh semalam tentang ihsan. Hadirin dan hadirat, Ustaz ada sebut ihsan yang diperintahkan oleh agama bukan hanya kepada Allah kita mesti ihsan, bukan kepada sesama manusia kita perlu ihsan, pada binatang pun kita mesti ihsan. Tapi kita kena ingat, ada binatang-binatang yang berbahaya yang dapat merosakkan pakaian kita. Binatang yang dapat menyakiti kita. Binatang yang dapat menyebarkan penyakit. Tikus di antaranya. Oleh sebab itu, tikus dibolehkan supaya dibunuh. Gara-gara tikus, pemakanan kita jadi kotor. Gara-gara tikus, pakaian kita jadi dimakan di koyak-koyaknya. Oleh sebab itu, kesimpulannya, perangkap tikus sama ada perangkap biasa atau dengan gam sehingga dia melekat, sehingga dia kita bunuh, tidak berdosa. Tidak berdosa. Sebab dia di antara binatang yang dibenarkan untuk kita membunuh karena dia mendatangkan banyak mudarat. Pak Ustaz, Ustaz ada sebut satu hadis dalam kuliah subuh yang lalu pada hari Sabtu. Pada bulan Ramadan, semua pintu syurga dibuka, semua pintu neraka ditutup, dan semua syaitan diikat dan dibelenggu. Ustaz sudah sebut bahwa menurut majoriti ulama hadis, istilah itu adalah istilah kiasan. Bukan dengan makna yang sebenar. Siapa yang melakukan amal-amal saleh dalam bulan Ramadan ikut panduan Rasul sallallahu alaihi wasallam, besar kemungkinan mereka boleh masuk syurga. Apalagi Nabi ketika ditanya, "Ya Rasulullah, tolong beritahu saya amal apakah yang paling baik saya lakukan agar saya layak masuk syurga?" Jawab Nabi, "Hendaklah kamu berpuasa." Ketika ditanya kali kedua, kali ketiga, jawab Nabi tetap sama, "Hendaklah kamu berpuasa." Itu isyarat dalam bulan Ramadan pintu syurga dibuka lebar-lebar. Pintu neraka ditutup rapat-rapat sebab relatif pada bulan Ramadan manusia tak berani buat dosa. Tidak sebanyak bulan-bulan biasa. Yang tak tutup aurat mula tutup aurat. Yang berjudi sudah tak berjudi lagi. Apalagi berzina.
Adapun maksud syaitan diikat dan dibelenggu, maknanya bila kita berpuasa, sangat kurang syaitan dapat kontrol kita. Sebab Nabi bersabda, godaan syaitan terhadap diri manusia melalui saluran darah. Bila berpuasa, saluran darah menjadi sempit. Maka sempit pula lah kawasan operasinya syaitan di dalam tubuh manusia. Cuma yang jadi pertanyaan, syaitan kan terbagi dua, Pak Ustaz. Bagaimana terhadap syaitan-syaitan insan? Nah, macam yang Ustaz katakan tadi, pada umumnya, khasnya orang-orang yang beriman, walaupun mereka banyak buat maksiat, tapi paling kurang pada bulan Ramadan, mereka hormati bulan tersebut, sehingga mereka kalau makan pun tidak akan makan di khalayak ramai. Kalau buat pun perkara-perkara tak senonoh, mereka buat sembunyi-sembunyi. Begitu pandangan Ustaz. Wallahu a'lam. Satu lagi pertanyaan yang terakhir. Pak Ustaz, adakah dalil buat salat tarawih 4 rakaat 1 salam? Kalau ada pun, mana yang lebih afdal? Setiap 4 rakaat atau setiap 2 rakaat? Hadirin dan hadirat, majoriti ulama fiqh kata tidak ada dalil yang Rasul buat salat tarawih 4 rakaat 1 salam. Tak ada. Apalagi dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, begitu jelas Rasulullah bersabda, salatul lail masna masna, salat malam 2 rakaat 2 rakaat. Jadi jelas daripada hadis tersebut, salat tarawih adalah 2 rakaat 2 rakaat. 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Wallahu a'lam. Rupanya ada satu lagi pertanyaan, Pak Ustaz. Orang kerjakan haji umrah lalu tidak pasang niat bersyarat, terhalang dari menyempurnakan pekerjaan umrah, dikenakan dam sembelih kambing. Apabila telah dilakukan hal itu, berarti dia sudah bebas dari segala pantang larang haji dan umrah. Begitukah Pak Ustaz? Maksudnya sudah selesaikah urusannya? Iya. Ustaz semalam sudah jelaskan. Andai kata ketika niat haji atau umrah kita tambah dengan niat bersyarat, aku akan tahallul di mana aku terhalang. Mungkin terhalang karena sakit, karena mungkin terhalang karena musuh. Maka bila kita dah pakai niat bersyarat, bertahallullah kita, walaupun kita berada di luar tanah haram, umpamanya berada di Jeddah, terhalang. Dan kita tidak tertakluk lagi dengan pantang larang ihram. Selesai. Walaupun tak dapat buat umrah. Dan tak berdosa. Karena terhalang. Nah sekarang orang tidak pakai niat bersyarat. Labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk haji.
Lalu dia tidak tambah, aku akan tahallul di mana aku terhalang, dia tidak. Maka orang tersebut yang tidak dapat melaksanakan haji atau umrahnya tidak berdosa. Asal dia buat wajib haji. Asal dia buat denda atau dam. Dia kena menyembelih binatang korban, kambing umpamanya. Tapi penyembelihan itu mesti di tanah suci. Kirim telefon orang yang sedang naik haji atau yang sedang umrah. Buat sembelihan bagi pihak mereka. Tak boleh buat di kampung, tak boleh. Nah, pertanyaannya, apakah setelah penyembelihan itu bayar dam, dia jadi bebas? Yes. Dia jadi bebas. Tidak lagi terikat dengan pantang larang ihram. Boleh buang kuku, boleh potong rambut, boleh bergaul suami isteri. Tidak jadi masalah. Ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. InsyaAllah esok hari Selasa kita cuti. Tapi Ustaz ingin nasihatkan jemaah, esok Ustaz ada kuliah malam. Kuliah malam itu di atas permintaan Persatuan Kanser Malaysia. Ustaz umumkan sedikit. Hari Selasa esok malam, nanti Ustaz akan masukkan dalam grup 8:30 malam hingga 9:30 malam, 1 jam saja. Melalui aplikasi Zoom, penceramahnya Ustaz Dr. Abdullah Yassin, di bawah tajuk Usah menyerah menghadapi ujian. Jangan menyerah ketika menghadapi ujian. Ini diadakan oleh pihak yaitu Kanwok, yaitu Persatuan Kanser Malaysia, yang Ustaz menjadi salah seorang ahli kehormat Kanwok, Satuan Kanser Malaysia. Ustaz sudah beberapa tahun menjadi ahli kehormat. Malam esok, bukan malam ini, akan ada satu pencerahan khasnya bagi orang yang sedang sakit kanser. Jangan putus asa. Jangan menyerah jika mendapat ujian. Ustaz kira bagus juga untuk para jemaah ikuti. Nanti Ustaz akan share dalam grup. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi ini kami banyak dapat pengajaran dari tafsir surat An-Nisa. Dari ayat 153 sampai 156. Tentang kedegilan dan kejahilan orang-orang Yahudi. Disebabkan karena kejahilan dan kedegilan mereka terhadap hakikat agama, mereka akhirnya dilaknat, dikutuk dan ditimpa oleh Allah bermacam-macam azab di dunia lagi sebelum di akhirat.
Oleh sebab itu berilah kami, ya Allah, kemampuan untuk mengambil iktibar, untuk menjadikan sikap Yahudi itu sebagai sempadan, bukan teladan, sebagai sempadan untuk kami jauhi sejauh-jauhnya. Sebab bila kami memiliki sifat yang sama, na'udzubillah, kami bimbang kami juga akan mendapat azab yang sama. Na'udzubillahi min dzalik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.